kita menginjil. Apa kabar anak-anak? Bu Guru harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Oke? Yuk, sekarang kita memulai ibadah kita diawali dengan berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Bapa, tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Kau kirimkan Roh Kudus Bapa ke tempat rumah kami masing-masing sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. 5 hari lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Nah, tapi kalian jangan bersedih ya. Walau Natal kali ini, tahun ini kita cuma di rumah saja dan tidak ada perayaan seperti biasa di gereja. Tapi kalian harus penuh sukacita dengan menyambut hari kelahiran Yesus, ya. Oke, sekarang kita nyanyi pujian 2 lagu dengan judul Immanuel dan Jingle Bell Sejarah Penebusan. Yang semangat ya, yuk. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel,
Lämset enoas kennan, mahalalel järet hendok, petu salala menu. Sem arpaksa sella, eber pelek rehu seru, nahor tera Abraham, Isak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram. Hey, Aminadab, Nahason, Salmon, Boaz, Obed, Isai, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usha, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosha, Yekonya. Sungguh menyenangkan naik tahun keturunan, meluncur di tengah silsilah raja-raja, bait suci Salomo menurut bulan Tisri. 6 tahun 6 bulan sekarang tersingkap. Hey, rahasia 3000 tahun telah dibuka, pertama di dunia dalam sejarah panjang. Larilah bawa firman ke seluruh dunia, sambil kita bernyanyi lagu sukacita. Mulia di sorga, damai di bumi, bintang timur cemalang, sejarah penebusan, silsilah kejadian, pertemuan terlupakan, pelita perjanjian, pemeliharaan ajaib. Hey, dalam orang percaya, firman berlari, pelita perjanjian terangi seluruh dunia. Larilah umatnya membawa firman, menuju ke jalan hidup kekal ubah. Ya, gimana? Sudah semangat? Kita habis menyanyikan lagu Jingle Bell ya. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pak Guru Peter dengan judul Malaikat Membawa Kabar Baik kepada Para Gembala. Yuk kita baca ayatnya dulu yuk. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Bapa, Kau bukakan telinga, mata, dan hati rohani kami, agar setiap firman yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami, dan kami dapat memahaminya isi firman itu Bapa. Jadikan kami anak yang selalu taat kepada firman-Mu dan setia sampai akhir, dan jadikan kami anak yang selalu patuh kepada orang tua kami. Bapa, berkati Pak Guru Peter yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya agar setiap firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan berbagi kasih karunia dengan judul Malaikat Membawa Kabar Baik kepada Para Gembala. Nah, sebentar lagi tanggal 25 Desember di seluruh dunia orang-orang akan merayakan kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus lahir di kandang dan dibaringkan di palungan, karena pada waktu Maria akan melahirkan, semua penginapan telah penuh terisi dan tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada pintu yang terbuka untuk menyambut lahirnya bayi Yesus. Sampai-sampai Yesus harus lahir di kandang dan ditaruh di palungan.
Anak-anak, apakah tahu apa itu palungan? Nah, beginilah bentuk dari palungan. Palungan itu adalah tempat untuk menaruh makanan bagi hewan ternak. Palungan itu pasti tidak bersih kan? Pasti ada bekas-bekas sisa makanannya kan? Tapi demi menyelamatkan manusia yang telah jatuh dosa, walaupun hati manusia penuh dosa dan kejahatan dan berbau seperti kandang binatang tersebut, Tuhan Yesus pun lahir di situ karena ingin manusia bisa menerima hidup yang kekal. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Maka kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka pun akhirnya sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemudian, tiba-tiba tampak bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bala tentara sorga itu meninggikan Allah di tempat yang maha tinggi dan memberitakan damai sejahtera kepada para gembala di padang. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala yang telah mendengar apa yang disampaikan malaikat saling berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kemudian, para gembala itu tanpa berlambat-lambat cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di palungan. Setelah mereka menjumpai Yesus, maka mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, anak-anak, kita pun haruslah menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya kita tidak damai, suka berantem, suka bermusuhan, kemudian saling membenci, maka kita tidak bisa menyampaikan kabar damai kan? Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus menerima firman damai, sehingga dapat menjadi orang-orang damai. Dan pada akhirnya kita bisa menyampaikan kabar damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami di hari Sabat-Mu yang kudus ini. Allah Bapa, bantulah kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang dapat menerima kabar baik, yaitu firman-Mu yang hidup, sehingga pada akhirnya kami pun dapat menyampaikan kabar yang baik, kabar sukacita, dan kabar yang damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah Bapa. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Sekiranya Engkau menguduskan dan memberkati persembahan yang telah kami siapkan, dan kiranya Allah Bapa memberkati
usaha dan pekerjaan daripada orang tua yang telah menyiapkan persembahan ini dengan baik. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaimana? Sudah mendengarkan firman-Nya? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau nggak mengerti, diulang lagi ya. Dan minta bantu mama sama papa. Oke? Nah, sekarang kita tutup dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Yeah.